Alhamdulillah pemirsa dan pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada ya, senang sekali kita bisa berjumpa kembali di kesempatan malam hari ini, kembali menemani Anda di serangkaian program Cirebon Mengaji ya pemirsa pendengar, yang mana kali ini pemirsa kembali kami hadirkan di acara Majlis Bincang-bincang Santai Syarat Manfaat, yang insyaallah pemirsa pendengar Radio Kita FM di kesempatan malam hari ini ya, kita akan hadirkan dengan tema berlomba untuk menjadi menang, masyaallah. Dan di kesempatan malam hari ini pemirsa dan pendengar Radio Kita FM, pemateri kita ya bersama dengan guru kita Ustaz Dimas Fernandika LC Hafidhullah, yang semoga Allah memuliakan beliau, dan alhamdulillah beliau juga sudah hadir ya di tengah-tengah kita. Pemirsa pendengar, kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, gimana kabar Ustaz? Alhamdulillah masaan sehat ya. Masyaallah. Ya, pemirsa pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali nih bersama Ustaz Dimas ya. Ya, sebenarnya insyaallah di tema di kesempatan malam hari ini Ustaz ya, kaitannya dengan berlomba untuk jadi pemenang. Namanya juga lomba, mungkin kedepannya ada rintangan, ada ujian dan lain sebagainya Ustaz ya. Iya, masyaallah. Nah, Masaan tadi sebetulnya ada yang ketika Masaan menyampaikan informasi tentang program-program, ada satu hal yang memang ingin saya tanya. Iya, gimana tentang Cirebon Mengaji begitu ya. Ini apa nih kira-kira pesan apa di sini? Apakah mengajak warga Cirebon untuk lebih rajin mengaji atau apa? Ya, sebenarnya yang mungkin saya tahu ya, karena ya dibilang saya sebagai penyiar baru ya, masih baru. Namun ya baru 5 tahun. Baru enggak, baru 1 tahun setengah Set. Ya, mau 2 tahun lah. Ya, kaitannya dengan intinya warga Cirebon tuh yang saya terima ya, atau saya simak, saya cermati bahwa banyak orang yang istilahnya ngajinya malam hari Zat. Ya, entah itu pada maghrib kajiannya, entah itu pada isya, bahkan ya kajian-kajian dalam momen-momen tertentu mulainya bisa dari jam 8 malam, jam 9 malam, bahkan jam 10, selesainya bahkan jam 11, bahkan jam 12. Ya, yang saya mungkin tahu ya, sehingga mungkin ya nama Cirebon Mengaji itu diangkat dari situ, orang Cirebon yang filosofinya itu, seperti itu. Namun nggak tahu ya, mungkin barangkali yang menyetuskan nah, ada Pak manajer. Masyaallah. Nanti dikoreksi. Iya, mungkin akan saya tanya juga. Bapak boleh ditanya. Iya. Tapi memang pada prakteknya kan yang menonton program-program di TV Sunnah ini dan apa namanya radio kita ini bukan hanya orang Cirebon tentunya ya. Betul, karena cangkupan kita juga ya cukup luas saja. Bisa Ciayu Majak Kuning, bahkan ada yang mendengarkan di daerah Tegal ya. Apalagi itu kan kalau streaming mungkin bisa dunia. Betul, ya, bisa dunia, bisa luar negeri. Ya. Mungkin perlu para pemirsa ingat bahwa apa namanya TV kita ini juga ada di streaming yang barangkali diinformasikan kepada saudara-saudaranya yang ada di luar negeri. Betul. Akses kajian. Iya, betul. Bisa mendengar dari radio kita. Kita, karena juga apa namanya ya, sosial media kita juga saja ada Facebook, kemudian YouTube kan bisa diakses di segala penjuru saja di channel atau akun kami Radio Kita FM. Kemudian website live kami yang di sana ada 2 pilihan ada mendengarkan via audionya saja atau radio ya ibaratnya, atau bahkan kita juga bisa menonton TV sunnahnya ya dalam bentuk video TV. Jadi ada 2, yaitu bisa di istilahnya gunakan ya untuk para pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada dan kapanpun bisa mengakses Radio Kita FM di www.live.radiokitafm.com. Insyaallah. Ya, Ustaz, mungkin kita kembali ke perbincangan kita ya, kaitannya dengan berlomba untuk menjadi pemenang Ustaz ya. Terkadang namanya ya lomba saja mungkin apalagi di bulan-bulan ini, bulan Agustus ya, bulan kemerdekaan ya, HUT RI yang ke-78 ya. Masya Allah ya, kita sudah lama merdeka. Iya saja. Judulnya sudah lama merdeka. Namun apakah diri kita sudah merdeka? Nah, itu dia. Ya, baik secara fisik, ekonomi maupun dan lain sebagainya. Namun sebelum kita masuk ke sana, bicara mendengar Radio TVN, sebenarnya apa sih filosofi dari judul kita semata malam hari ini, Ustaz? Apakah ada juga kaitannya dengan perlombaan yang mungkin biasa masyarakat kita ya, masyarakat Indonesia memperingatinya di tanggal 17 Agustus
yang mungkin juga dengan berbagai macam perlombaan saja, entah itu ada yang lomba balap karung ya, kelereng pakai sendok, lomba makan kerupuk ya, terus ada juga sekarang nggak diganti kerupuknya saja, ada yang jadi bakso, ada yang jadi seblak. Waduh, iya ini juga ya, Masya Allah. Seru dengar di TF macam-macam perlombaan. Namun sebelumnya apa sih filosofi dari tema kita pada malam hari ini, Seth? Iya, kalau terlebih dulu ya, kita mengajak para pemirsa untuk senantiasa bersyukur ya tentunya, atas kemerdekaan yang telah Allah berikan kepada kita. Bayangkan kalau seandainya saat itu Allah tidak memberikan kemerdekaan kepada kita, benar-benar dijajah oleh orang-orang kafir pada saat itu, apa jadinya kira-kira? Wallahu ta'ala, apa kemudian masyarakat Indonesia masih menganut agama Islam, memiliki akidah yang lurus? Belum tentu. Sehingga adanya kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita, ya melalui usaha yang dilakukan oleh para pahlawan kita, begitu ya. Wabil khusus ya kaum muslimin yang menjadi pahlawan pada saat itu, semoga Allah memberikan rahmat kepada mereka ya. Ini luar biasa. Sehingga harus sejauh itu kita berpikir bahwa ini adalah benar-benar nikmat masaat. Betul, ya. Masya Allah. Sehingga rasa syukur kita itu harus bersyukur. Begitu ya. Begitu. Sehingga ketika kita syukur kita bertambah, maka jelas kita harus menjadi pemenang ya, pemangku estafet daripada pahlawan kita. Dahulu. Gitu ya? Harus punya mental pemenang. Jangan hanya sebatas naluri saja. Memang setiap kita ini diberikan naluri ya untuk menjadi pemenang. Karena kita tahu masaat bahwasanya kemenangan itu identik dengan apa? Dengan keuntungan. Ya kan? Dengan pujian, dengan penghargaan. Sementara kekalahan itu adalah identik dengan kerugian. Ya. Ya, andai kata kita tidak merdeka, ya rugi jelas. Betul. Ya, dijajah dan dijajah. Kalau kita lihat buku sejarah, ya sejarah apa namanya Indonesia, ya dari sebelum merdeka itu bagaimana pahitnya, ya apa namanya nenek moyang kita, ya di saat itu bagaimana mereka ditindas oleh para penjajah. Wah, pahit itu. Pahit sekali. Ya, ada yang diasingkan, ada yang dibunuh, ada yang dianiaya dan lain sebagainya. Ada yang istilah Romusa tuh. Masalahnya, mungkin masalah ketika belajar ada Romusa itu kerja paksa, betul. Ya, nggak tahu digaji nggak? Ya nggak digaji. Dikasih makan, begitu ya. Dikasih makan aja udah untung. Dipaksa untuk buat jalan, begitu ya. Nah, sehingga ketika kemudian perjalanan demi perjalanan dilalui oleh bangsa negeri ini, yang dari mulai dijajah sehingga sampai sekarang ini merdeka, alhamdulillah. Binikmati hitatimuz salihah. Harus kita syukuri, begitu ya. Nah, kembali kepada pertanyaan Wasaan tadi, apakah ada kaitannya dengan apa namanya 17 Agustus nanti, gitu ya, tentang apa namanya hari kemerdekaan yang biasanya diperingati dengan perlombaan. Ya, kalau dikait-kaitan ada kaitannya, begitu ya. Karena namanya juga perlombaan, tema kita perlombaan, meskipun memang ada pesan-pesan lain nantinya yang insya Allah akan disampaikan. Tetapi kalau tadi pertanyaan adalah apakah ada kaitannya? Ada kaitannya, gitu ya. Ya. Yang mana ya di 17 Agustus itu kan biasanya kan bangsa kita ini, masyarakat kita ini kan memperingatinya dengan apa? Dengan berlomba-lomba. Ya, ada yang berlomba-lomba dalam perlombaan yang baik. Ya. Masya Allah, seperti apa diantaranya tarik tambang mungkin ya, baik untuk melatih otot, begitu ya. Ada kebersamaan, begitu ya. Ada perlomba-lombaan yang kadang-kala konyol, mohon maaf, begitu ya. Ada yang diputar-putar tuh dulu atau dikarungin, begitu ya. Bukan lomba balap karung tapi dikarungin orangnya, gitu ya. Terus lomba-lomba itu konyol, mohon maaf ya. Tidak ada faedah. Bahkan ada juga lomba yang haram, begitu ya. Lomba yang tercela seperti apa? Ibu-ibu atau bapak-bapak joget-joget kemudian dengan musiknya, dengan musik yang sangat keras. Kita saksikan bersama ya. Mungkin dulu kita melihat ada lomba-lomba yang seperti itu terjadi. Mungkin atau mungkin ada yang jago apa namanya judi, gitu ya, dan sebagainya ya, yang diharamkan itu ada. Nah, sehingga ya penting bagi kita untuk mengetahui bahwasanya perlombaan mana yang harus kita ikuti, mana perlombaan yang tidak harus kita ikuti. Ya, kalau kita mengikuti perlombaan yang diharamkan, ya secara zatnya diharamkan oleh Allah, bisa jadi dia menjadi pemenang.
tapi pemenang yang kalah masaan. Oh iya. Ya. Ada pemenang sejati, ada pemenang yang kalah. Ada pemenang tapi kalah. Tetapi kalah. Gimana ya, pemenang yang kalah ini yang dia ini menanggalkan keimanan, ketakwaan kepada Allah, menanggalkan ketakwaan, yang merendahkan dirinya di hadapan Allah untuk apa? Untuk melakukan yang tercela ini. Seperti joget, musik, begitu ya. Apa? Joget-joget kan ada tuh jeruk ditaruh di sidat ada itu kan. Jeruk, ada balon ya macam-macam. Dengan joget-joget musik-musik ini apa gitu ya? Iya. Apakah kita tidak melihat bagaimana rentetan sejarah perjuangan pahlawan kita yang bukan hanya sebatas dengan harta mereka dalam berjuang, merebut kemerdekaan. Ya, tetapi sekaligus mereka para pahlawan kita ini juga merebut kemerdekaan, ya, mendapatkan kemerdekaan ini juga dengan apa? Dengan darah, bahkan mempertaruhkan darah, bahkan mempertaruhkan nyawa. Ya, sehingga kita dapati bahwasanya banyak sekali pahlawan yang bergugur. Ya, banyak sekali yang gugur ya demi apa? Mendapatkan kemerdekaan. Yang harusnya kita menghargai darah mereka, perjuangan mereka dengan apa? Dengan sesuatu yang positif. Iya, betul begitu ya. Sekali, ya, dengan perlombaan yang edukatif lah, begitu ya. Setidaknya memberikan pelajaran gitu itu memberikan pelajaran ya masanya. Betul sekali. Seperti itu. Dan kemudian jangan kemudian kita berlomba dengan yang hal-hal yang konyol, apalagi yang tercela. Masya Allah ya, luar biasa pemirsa dan pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada. Menarik ya, kaitannya dengan perlombaan ya. Selain kita dalam mungkin di bulan ini ya, bulan kemerdekaan, harus senantiasa bersyukur kepada Allah saja. Karena ini syukur ini penting ya, pemirsa dan pendengar Radio Kita FM. Kita masih bisa bebas untuk beribadah, kita masih udah bebas ya untuk istilahnya membeli beras, kemudian jajan sana ke sini, perjalanan ke sana ke sini gitu saja. Alhamdulillah kita bebas dari hal itu yang mungkin sebelumnya ya, misalnya pendengar di TV di zaman perdekaan ya, keluar rumah saja sudah takut, sudah ya. Apalagi berkendara ke sana kemari ya. Susah. Saya itu dengar dari kalau tidak salah dari kakek saya. Kakek saya itu veteran, Mas. Oh gitu. Masya Allah. Pejuang veteran itu bukan TNI, tapi beliau veteran ini orang-orang yang membantu perjuangan tentara nasional saat itu ya, untuk mempersiapkan senjatanya, kebutuhannya apa. Nah, ini veteran-veteran ini. Nah, waktu masih kecil. Nah, itu mereka makan itu nggak mikir, nasi itu adalah makanan yang luar biasa. Yang luar biasa. Ya. Masya Allah. Ya, nggak bisa setiap penduduk negeri saat itu bisa makan nasi, kecuali orang-orang yang kaya raya, begitu, orang yang kaya yang sawahnya di mana-mana begitu. Nah, apa yang mereka makan? Ponggol pisang, Mas. Ponggol pisang, terus kedebuknya dimakan itu. Jantungnya, perut mereka itu ada isinya. Dulu mikir seperti itu. Masya Allah. Ya, merasakan seperti itu. Nah, sekarang Masya Allah, mohon maaf ya, semiskin-miskinnya orang saat ini luar biasa bisa jadi rasanya itu sekaya-kayanya zaman dulu. Masya Allah. Bisa makan nasi, ada lauknya, betul sekali ya. Problemnya kita sekarang itu mau bersyukur tidak atas apa yang Allah berikan kepada kita, atas adanya nasi, atas adanya lauk, terlebih atas adanya kemerdekaan, ya kan, yang Allah berikan kepada kita. Seperti itu. Tentu ini merupakan satu teguran juga ya bagi kita pemirsa dan pendengar Radio Kita FM yang mungkin masih menyisakan nasinya ya ketika makan, atau bahkan terkadang terbesit ke pikiran ya, misalkan lauknya yang kurang cocok dengan diri kita sehingga kita nggak makan, dikasihnya enggak malah dibuang ya. Sayang sekali ya besar mendengar Radio FM. Dan sebenarnya bisa sesimpel itu ya, kita Islam mensyukuri dari kemerdekaan ini saja, yang setidaknya kita tidak bisa jangan sampai ya menyanyiakan ya apa yang mungkin dahulu susah didapatkan dan sekarang sudah sangat mudah didapatkan ya. Masya Allah, pemirsa dan pendengar Radio FM, ini merupakan suatu teguran bagi kita agar kita nantiasa bersyukur kepada Allah ya saudara semata. Tadi menarik dari pembahasan Ustaz ya, kaitannya dengan perlombaan gitu ya, masuk ke dalam perlombaan bahwa ada lomba yang tentunya yang baik. Kemudian tadi juga Ustaz menyampaikan ada yang tercela juga nih Ustaz ya.
Nah, dari sudut pandang Islam, Ustaz, apakah emang ada istilahnya lomba-lomba yang emang dibolehkan atau bahkan dari zaman Rasulullah juga diadakan juga gitu, Ustaz? Sebenarnya seperti apa, Ustaz, lomba-lomba seperti itu? Alhamdulillah ya, Masya Allah, kita ini merasakan nikmat Islam ini luar biasa. Bahwa Islam ini mengatur segala hal, ya. Jangankan masalah perlombaan, Mas Sa'ad. Ya, kita mau masuk bagaimana kita mohon maaf buang air besar atau buang air kecil pun diatur, ya. Ada aturannya dalam Islam. Betul. Termasuk juga perlombaan. Ya, begitu ada aturan. Apalagi perkara besar. Nah, itu dia, apalagi perkara besar, ya. Yang kemudian para ulama menjelaskan. Nah, untuk menjawab pertanyaan Mas Aan, ya, ketika tadi Mas Aan bertanya, apakah ada macam-macamnya? Ada macam-macam, Zat. Ya, maka ada macam-macamnya, Mas Aan. Ya, di mana ya ada 3 macam, setidaknya ada 3 macam jenis perlombaan. Ada 3 macam. Begitu ya. Yang pertama adalah perlombaan yang disyariatkan. Perlombaan yang disyariatkan. Iya, perlombaan yang disyariatkan. Itu dianjurkan, Dianjurkan. Iya. Begitu ya. Nah, perlombaan yang disyariatkan ini kriterianya adalah perlombaan atau keadaan atau apapun itu yang dibutuhkan dalam peperangan. Iya, yang dibutuhkan di dalam peperangan, dan ketika kita mengadakan perlombaan itu teranggap dalam rangka untuk mempersiapkan ya dalam peperangan, begitu ya. Jihad fisabilillah, begitu ya. Jihad fisabilillah, begitu ya. Tapi perlu ada catatan kaki nih. Tanda kutip, jihad fisabilillah itu bukan dalam rangka untuk memberontak pemerintah, gitu ya. Ini jangan sampai disalahpahami. Ya, ketika kita menyebut jihad, jangan sampai kita dipahami untuk memerangi orang-orang yang non muslim di negeri kita. Keliru, ya, fatal. Kalau atas nama jihad fisabilillah kemudian untuk memerangi misalkan pemerintah, lawan politik, atau kemudian non muslim yang ada di negeri ini keliru. Ya, tentu ada aturan fikihnya, ya, bagaimana jihad fisabilillah yang benar, begitu ya. Seperti itu, sehingga ya kita pun membantah dengan segala teroris yang ada untuk kemudian mereka jangan sampai keliru dalam memahami jihad, ya. Sementara ya yang terjadi di dalam negeri ini, ya, tindak teror itu kan namanya jihad. Ini keliru. Ya, salah fatal kita memerangi itu. Gitu betul, ya. Masya Allah. Nah, adapun kembali kepada masalah perlombaan, Masaan, bahwa perlombaan itu setidaknya ada 3 macam secara garis besar. Yang pertama adalah perlombaan yang disyariatkan. Begitu ya. Kriterianya adalah hal yang dapat menunjang peperangan, membantu peperangan, begitu ya. Seperti apa? Contohnya sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis Nabi, la sabaqa illa fi naslin wa khufin au hafirin. Ya, saya ulangi, la sabaqa illa fi naslin au khufin au hafirin. Maksudnya tidak ada perlombaan, ya, tidak ada hadiah dalam perlombaan kecuali apa? Kecuali panahan. Ya, panahan itu kita memanah ya. Sudah ma'ruf sekarang itu di mana-mana tuh olahraga panahan itu sudah banyak. Masya Allah, bahkan internasional bahkan cabang lombanya. Ya, Masya Allah, setiap kota itu ada semua. Nah, kemudian kuda, pacuan kuda, ini juga sudah mulai ramai ini, begitu ya. Nah, kemudian ada juga pacuan unta. Tapi kalau di Timur Tengah ya adanya. Kalau di sini mah adanya ya paling pacuan kuda, pacuan kerbau mungkin ya. Kerbau bisa dipacu nggak? Ya, intinya seperti itu ya, kurang lebih pacuan kuda, pacuan unta, kemudian pacuan binatang-binatang yang sekiranya bisa digunakan untuk perang. Gitu ya, termasuk panahan begitu. Nah, inilah yang kemudian disyariatkan. Para ulama mengkiaskan masalah, ya, bukan hanya sebatas 3 ini, termasuk apapun itu yang bisa menunjang peperangan atau menambah kualitas kaum muslimin untuk berperang, maka itulah yang kemudian disyariatkan. Boleh begitu ya. Misalkan lomba lari, begitu ya. Kemudian cerdas cermat peperangan kan butuh kecerdasan, kan begitu ya. Strategi, fisika, kimia itu semuanya butuh di dalam peperangan. Jangan dikira bahwasanya perang itu hanya dengan otot, ya, tapi juga harus dengan otak. Ya, bagaimana Al-Fatih saat itu membebaskan Konstantinopel, nah itu dengan otak yang luar biasa, diperhitungkan begitu ya, bagaimana setiap langkahnya itu apakah bisa memberikan manfaat yang besar atau tidak, dengan apa, dengan kecerdasan, dengan kecermatan. Padahal dia masih muda ya. Nah, padahal masih muda, kalau tidak salah umur berapa tuh Mas?
19 tahun 19 tahun, kalau ya. tidak salah 19 tahun sudah bisa, Masya Allah, membebaskan ya, bisa menjadi panglima perang saat itu. Luar biasa, menyusun strategi ya. Artinya dalam peperangan itu butuh dengan cerdas cermat begitu. Artinya hal-hal tersebut itu maka dianjurkan untuk melakukan perlombaan. Nah, kenapa kemudian perlombaan ini disebut sebagai persiapan peperangan? Ya, karena memang pada prakteknya semakin kita berlomba ini kan semakin kita ini akan akan mahir ya dalam hal-hal tersebut tadi. Semakin banyak perlombaan yang disyariatkan tadi, maka kita akan semakin mahir, semakin terasah kemampuan kita. Betul. Terlebih memang Allah pun memerintahkan hal itu di dalam Al-Qur'an. Ya, apa kata Allah? Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Ya, maka persiapkanlah oleh mereka ya kekuatan. Maksudnya adalah kekuatan di dalam peperangan. Ya, kekuatan dalam peperangan itu bukan hanya ditunjang dengan apa, Mas Aan? Dengan otot saja bukan, tetapi juga kekuatan dalam berperang juga harus ditunjang dengan apa? Dengan kecerdasan, dengan kecermatan begitu ya. Sehingga kalau kita perhatikan peperangan demi peperangan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun pasukannya itu minim, ini secara ikhtiarnya ya setelah kemudian terutama memang karena Allah ya kan, tapi kemudian ya ada ikhtiar yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Begitu yang dilakukan oleh para nabi dan para sahabatnya, ikhtiar mereka luar biasa dengan kecerdasan ya, perang Khandaq. Bagaimana yang dilakukan oleh Nabi ya, membuat parit begitu ya, sehingga banyak kemudian musuh-musuh Islam, orang kafir ini terjebak di dalamnya. Ini kan Masya Allah, ini luar biasa. Dengan apa? Dengan cermat, sehingga ya termasuk cerdas cermat ini ketika diperlombakan, maka kemudian ini termasuk daripada lomba yang disyariatkan. Bahkan boleh kemudian menerima hadiah. Boleh menerima hadiah. Nah, ini perlu dicatat oleh para pemirsa dimanapun berada, bahwa tidak setiap perlombaan itu kemudian boleh menerima hadiah. Yang boleh menerima hadiah hanya sebatas lomba-lomba yang disyariatkan. Hanya sebatas lomba. Jadi nggak semua lomba boleh mendapatkan hadiah saja. Kan terkadang teman-teman atau mungkin para pemirsa yang mendengar Radio Kita FM tertarik dengan sebuah lomba yang mungkin ya dari dia yang menguasai lomba tersebut dan sebagainya karena ada hadiahnya. Ya, apalagi di sekarang ini mungkin ya zamannya internet, zamannya online saja, bahkan banyak juga lomba-lomba yang ya istilahnya apalagi sekarang mungkin game online dan lain sebagainya. Nah, itu lomba-lomba yang seperti itu yang kemudian mendapatkan hadiah yang begitu besar ya. Berarti nggak semua lomba itu mendapatkan hadiah. Nggak semua lomba. Ada catatannya, Ada. Dalilnya memang ada. Sebagaimana yang tadi ya kita dengar bersama, la sabaqah. Tidak ada hadiah dalam perlombaan. Tidak ada hadiah. Tidak ada. Sebenarnya. Tidak ada. Illa finnaslin. Kecuali pada panahan. Au khufin. Kemudian pacuan kuda. Au hafirin, pacuan unta. Nah, kalau kita kembali kepada kaidah bahasa Arab, ini adatul hasr. Pembatasan bahwa hanya kepada perlombaan-perlombaan itu sajalah yang boleh mendapatkan hadiah. Boleh mendapatkan hadiah. Hanya pembatasan. Pembatasan ya. Artinya selain itu nggak boleh. Begitu Ustaz. Gitu ya. Berarti ada juga dong Ustaz ya, lomba-lomba yang tentunya tidak disyaratkan dan dilarang mendapatkan hadiah. Ada nggak Ustaz cirinya? Nah, itu artinya kita masuk kepada lomba yang kedua, jenis lomba yang kedua. Jenis lomba yang pertama. Ya, disyaratkan dan boleh. Iya, disyariatkan, bahkan Allah memerintahkan kepada kita untuk mempersiapkan kekuatan. Ya, begitu yang kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menjelaskan dalam ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman demikian, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah naik di atas mimbar, Masaan. Ini diriwayatkan oleh Muslim ya, hadis riwayat Muslim. Nah, kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan ayat ini, wa a'idtu lahum mastata'tu min quwwah. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ala innal quwwata ar-ramyu, ala innal quwwata ar-ramyu, ala innal quwwata ar-ramyu, sampai 3 kali. Ya, maksudnya adalah ketahuilah sesungguhnya yang dimaksud dengan kekuatan itu adalah ar-ramyu. Ar-ramyu itu
lemparan gitu Lemparan. ya. Lemparan itu bisa panahan, bisa tombak, bisa lain sebagainya gitu ya. Membuat apa namanya, yang menggunakan kekuatan tangan begitu ya, dorongan tangan itu jenis-jenis lemparan ya. Nah, dalam perang, teknik perang itu banyak begitu ya, bisa dengan tombak, bisa dengan panah dan sebagainya, bisa dengan batu gitu ya. Maka kita harus otot tangan itu harus dilatih. Oh, betul. Nah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala ketika mensyarah hadis ini ya, kurang lebih beliau menjelaskan dalam apa namanya, kitab syarah Muslim beliau begitu ya, bahwa ya dalam hadis tersebut atau dengan hadis-hadis yang semakna dengan hadis tersebut terdapat keutamaan ar-ramyu. Begitu ya. Maksudnya jenis ini ya, jenis apa, lemparan ini. Dan kemudian jenis-jenis kebutuhan militer lainnya. Sehingga ya penting bagi kita untuk kemudian memperhatikan ya jenis-jenis apa namanya kebutuhan perang. Karena apa? Karena fisabilillah. Ya, kita harus memperhatikan ya apa namanya, panahan, memberikan perhatian. Termasuk kita pun perlu untuk latihan. Pacuan kuda. Tapi harus diluruskan niatnya nih Mas Aan. Gitu. Ya banyak teman-teman kita yang asik dengan panahannya, asik dengan pacuan kudanya, sampai ada yang beli kudanya. Masya Allah. Nah, ini harus punya niat yang lurus Mas. Niatnya yang lurus. Iya. Nggak boleh asal-asalan. Yuklah teman-teman ikut apa namanya, pacuan kuda, kita ikut pacuan kuda. Niatnya karena ikut-ikutan teman. Begitu kan? Nah, sedangkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menganjurkan kepada kita, memberikan arahan kepada kita agar fisabilillah, diniatkan karena apa? Untuk jihad fisabilillah. Ya, adanya kita mengikuti apa namanya latihan panahan, bahkan perlombaan apa namanya pacuan kuda dan sebagainya adalah dalam rangka untuk mempersiapkan diri ya untuk berperang. Begitu. Tapi dengan perang yang benar dong ya. Betul. Perang-perangan. Ya, bukan perang-perangan itu perang yang salah. Dengan kaum muslimin, dengan saudara sendiri saling perang gitu ya. Dengan misalkan aparat apa namanya pemerintah dengan pemerintah perang hanya karena beda politik perang. Ini ampungan saya rasa. Ketinggalan zaman. Kenapa? Karena paham agama. Bahwasanya agama ini mengasihi. Islam itu mengasihi, saling menyayangi. Ya, untuk apa? Berlemah lembut, berkasih sayang dengan apa? Dengan sesama kaum muslimin. Sama kaum muslimin. Jangankan dengan kaum muslimin, dengan siapa? Dengan non muslim saja. Andai kata kita punya tetangga, sebagaimana diajarkan oleh Nabi, yang punya tetangga Yahudi, punya tetangga Nasara, bagaimana sikap Nabi? Masya Allah. Artinya baik dengan mereka. Kan begitu. Artinya kalau andai kata ya orang-orang yang membenci Islam atau membenci secara khusus, mohon maaf ya, manhaj salafiyun, salafi dituduh ekstrim ya, karena nggak tahu, jadi nggak sayang, ya kan, nggak kenal, apa, ada istilah apa, maksudnya tak kenal maka tak sayang, ya, sehingga wah, tuduhan demi tuduhan terlontarkan. Padahal nggak tahu. Belum paham. Ajarnya seperti ini, mengajarkan kasih sayang, mengajarkan kelemah lembutan, begitu ya. Ya, ketika belajar jihad pun tujuannya jelas. Bukan untuk memerangi kaum muslim, bukan untuk memerangi kaum muslimin. Sementara non muslim pun kita jaga kok. Kan begitu. Nah, seperti itu. Insya Allah. Dan bahkan pernah dengar saya kalau nggak salah, mungkin di satu saat nanti, zaman nanti ya, atau bahkan akhir zaman, peperangan tuh bukan seperti halnya yang sekarang ya, entah itu dengan tembakan, dengan tank dan lain sebagainya, bahkan kembali seperti zaman dahulu saja dengan panah, kuda dan lain sebagainya ya. Masya Allah. Ya, Musara mendengar Radio FM dimanapun Anda berada, tadi juga menarik ya kaitannya dengan perlombaan yang ternyata nggak semua lomba itu disyariatkan, catatan yang pertama. Kemudian nggak semua lomba mendapatkan hadiah nih ya. Ada nggak sih istilahnya yang mungkin ya nyerempet-nyerempet di 17 Agustus saja, lomba-lomba yang mungkin biasa lumrah dikerjakan oleh masyarakat di Indonesia khususnya, yang tentunya di luar syariat atau bahkan tercela. Nah, itu dia Mas Aan. Sebagaimana yang sebelumnya kita singgung ya, bahwa perlombaan itu kan ada 3 macam misalnya. Tadi pertama sudah kita jelaskan bahwa lomba yang disyariatkan. Nah, kemudian lomba yang kedua adalah lomba yang diperbolehkan. Lomba yang diperbolehkan tapi tidak disyariatkan. Ya, karena kan perlombaan itu kan muamalah. Begitu ya. Layaknya jual beli, layaknya penggadaian, layaknya hutang. Nah, sedangkan al-aslu fil muamalah al-hillu. Pada asalnya perkara muamalat itu adalah boleh. Sifatnya. Ya, kecuali ada dalil yang mengharamkan, begitu ya. Nah, sehingga
ketika kita berbicara dengan berbicara tentang perlombaan, maka ada perlombaan yang boleh, karena memang hukum asalnya boleh. Ya, kecuali nanti ada dalil-dalil yang mengharamkan, maka menjadilah haram. Begitu ya. Seperti itu. Kecuali ada dalil-dalil yang menunjukkan bahwa itu disyariatkan, seperti tadi yang sudah kita jelaskan. Tapi pada asalnya boleh. Begitu. Nah, kita masuk kepada pembahasan yang macam kedua, yaitu perlombaan yang dibolehkan. Paling kita mungkin untuk agar para pemirsa ini semakin paham, kita akan sebutkan contohnya. Ya kan? Contohnya apa saja? Ya, contohnya lomba balap karung. Gitu ya. Balap karung kan boleh, ya. Apa kalau dilarang, apa dalilnya? Ada nggak kira-kira? Kan nggak ada. Malah di sana edukatif kok, ya kan? Balap karung itu untuk melatih konsentrasi, keseimbangan, begitu ya. Terus ada lagi mungkin lomba yang edukatif yang lainnya, seperti lomba tambang, gundu mungkin ya. Gundu tuh yang pincen ya, kalau bahasa Cirebonnya kelereng, taruh di atas sendok, kemudian jalan beberapa meter ke sana, terus balik lagi ngambil pincen. Itu kan juga edukatif, itu untuk melatih kefokusan, ketangkasan seperti itu ya. Ada juga belut misalkan. Belut yang mindahin belut tuh. Itu kan sama ketangkasan ya, kefokusan juga ya. Kan susah sekali itu, Masya Allah. Artinya perlombaan-perlombaan itu selama tidak ada dalil secara khusus untuk mengharamkan perlombaan tersebut, ya hukumnya boleh. Ya, selama tidak ada mudarat misalkan, yang bisa menyakiti misalkan, ya boleh sifatnya. Seperti itu boleh. Hanya saja ada catatan penting yang harus kita ingat, bahwa di situ tidak ada hadiah. Gak boleh kasih hadiah. Gak boleh kasih hadiah. Kan biasanya masyarakat di Indonesia yang 17 Agustus apalagi ya lumrah dengan hadiah yang disediakan. Apapun bentuk hadiahnya, maka tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Mau patung-patungan atau dari siapapun, maka dia tidak diperbolehkan. Begitu. Nah, Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala menyebutkan di antara hikmah kenapa tidak diperbolehkannya hadiah pada lomba-lomba yang diperbolehkan itu, agar tidak dijadikan profesi. Itu hikmahnya. Dalilnya apa? Ya tadi, lagi-lagi kembali kepada hadis yang tadi, la sabaqa illa fi naslin ya au khufin au hafirin. Nah, pembatasan bahwasanya hanya sebatas lomba-lomba yang dianjurkan, yang disyariatkan sajalah yang hanya mendapatkan hadiah. Adapun lomba selain itu, ya jangankan lomba selain itu, lomba seperti lomba yang diperbolehkan itu diharamkan untuk mendapatkan hadiah. Begitu. Apalagi yang diharamkan. Seperti itu. Apalagi saja. Masyaallah. Mumpung apa artinya Mas Ad? Lomba yang diperbolehkan ini juga harus diperhatikan rambu-rambunya. Iya kan? Betul. Jangan sampai mentang-mentang boleh terus kebablasan. Ya, rambu-rambu agama ini harus diperhatikan. Jangan sampai kemudian ikhtilat. Ya kan? Apalagi lomba balap karung nanti pasang-pasangan ya, timnya itu laki dengan perempuan. Lomba tarik tambang campur aduk tuh, laki perempuan ya. Kita campur dengan bininya orang misalkan, kita campur dengan lakinya orang gitu kan. Ini kan gak boleh ya kan, ini ikhtilat, diharamkan di dalam agama Islam seperti itu ya. Sehingga meskipun zatnya itu boleh, tetapi karena ikhtilat itu menjadi haram hukumnya. Kan seperti itu. Nah, artinya perlu diperhatikan rambu-rambunya. Betul, harus benar-benar sehat, steril daripada hal-hal yang diharamkan. Ya, agar sifatnya boleh itu tetap kita akan mendapatkan manfaat dengan kebolehan tersebut. Mungkin seperti halnya juga yang biasa terjadi ya di masyarakat, misalkan lomba panjat pinang yang terkadang ada saja mungkin ya teman-teman di luar sana nggak pakai baju membuat auratnya gitu ya, seperti itu ya gitu. Atau bahkan yang laki-laki berpakaian seperti perempuan juga. Kayak kalau tidak salah saya pernah melihat lomba tersebut di permainan bola, Mas. Permainan bola juga ada. Yang laki-laki pakai rok itu kan, itu dilaknat dalam agama itu. Ya, laki-laki menyerupai wanita pakaiannya itu dilaknat, atau sebaliknya wanita menyerupai laki-laki ya. Itu pun dilarang, bahkan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayolah ikhwah ya, dimanapun kita berada harus benar-benar memperhatikan. Ya, jangan sampai kita hanya mikir senangnya saja.
Ya, senang di dunia itu apa artinya? Kalau seandainya ada akibat yang keras, yaitu kesulitan di akhirat. Kalau seandainya kita melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu Mas Aan. Ya, harus diperhatikan. Tapi ngomong-ngomong Mas Aan, ini kita apa ya, kayak semacam mengenang masa lalu ya. Kalau ngomongin lomba itu mungkin kita juga sudah kenyang ya. Ikut lomba ini, lomba itu. Yang saya ingat dulu Mas Aan, saya pernah ikut lomba waktu SD ya. SD. Saya ikut pernah lomba memasukkan apa namanya, paku ya, mundur ke belakang, terus kemudian memasukkan paku tuh ke botol. Oh iya. Saya ikut lomba itu, tapi kalah Mas Aan. Ya, dari lomba yang saya ikuti itu, yang menang itu lomba makan kerupuk Mas Aan. Lomba makan kerupuk. Tapi ini mungkin menjadi catatan juga saja, lomba makan kerupuk kan biasanya berdiri saja. Itu artinya harus kita perhatikan juga adabnya. Oh, ternyata adab makan itu jangan berdiri. Iya, betul. Sudah, berarti kita dalam lomba kerupuk pun boleh disediakan kursi harusnya. Kursi jangan sampai kita kemudian berdiri, ini nggak boleh begitu ya. Artinya banyak rambu-rambu yang harus kita perhatikan agar kebolehan itu ya terjaga ya, dan kita bisa mengambil faidah dari sana. Iya, Masya Allah. Ya, saat kaitannya tadi ya, menarik juga lomba yang ternyata ada lomba yang nggak boleh mendapatkan hadiah, sedangkan identik di Indonesia bahkan mungkin di luar bahwa lomba ya nantinya akan mendapatkan hadiah nih, Sat. Nah, sebenarnya ada tuntunan dari syariat nggak sih? Maksudnya boleh dapat hadiah kalau prosesnya seperti ini nih, atau nggak boleh dapat hadiah kalau misalkan prosesnya seperti ini gitu. Dari dalam misalnya. Saya dapati di dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah ya, bahwasanya ittifaq ya, sepakat para ulama bahwa tidak boleh ya lomba tersebut, lomba yang dibolehkan itu mendapatkan hadiah. Begitu ya. Jadi ya memang tidak boleh. Memang tidak boleh saja. Tidak boleh. Begitu dalam proses apapun. Iya, tidak boleh begitu. Dalilnya jelas. Dalilnya sangat jelas. Jadi dalam apa namanya, mekanisme apapun ya yang ditempuh itu tetap saja tidak boleh. Begitu. Paling sifatnya bukan hadiah Mas Aan. Misalkan ya snack sajalah begitu ya. Kita sediakan snack saja begitu ya. Ini bukan sifatnya yang kalah ya dapat snack itu, yang menangnya juga dapat snack yang sama begitu ya. Itu sah-sah saja begitu ya. Meskipun barangkali kita daftar gitu ya. Kita daftar begitu untuk operasional minum kita begitu, untuk jajannya kita, untuk makannya kita, yang kalah ya dapat porsi yang sama, menang juga dapat porsi yang sama. Itu diperbolehkan ya, bukan dalam rangka untuk memberikan hadiah bagi pemenang. Paling seperti itu solusinya, agar artinya tetap ada apa, kesan senang lah kita ya, serunya setelah lomba kita ada air minumnya, ada makannya gitu, dan sebagainya. Masya Allah. Nah, berarti itu kan lomba-lomba yang mungkin dari kita istilahnya apa ya, ada apa ya, administrasinya gitu saja. Kalau misalnya lomba-lomba yang gratis nih, misalnya ada lomba daftarnya gratis, namun ada hadiahnya di saat. Tetap aja nggak boleh. Tetap saja nggak boleh. Itu sudah jadi aturan baku. Begitu Mas Aan, sudah menjadi aturan baku bahwa lomba yang dibolehkan itu tetap tidak boleh mendapatkan hadiah. Begitu Mas Aan. Masya Allah. Jadi ya paling kita hanya sam'an wa ta'atan saja Mas Aan. Samina wa ta'atan. Ternyata syariat sudah mengatur masalah ini, jadi kita taat saja ya. Tidak boleh kita malah membuat makar ya kan. Gimana caranya nih supaya kesannya itu pemenang itu mendapatkan hadiah begitu ya. Akhirnya kita buat makar untuk menentang syariat Allah. Ini juga tidak boleh begitu ya. Seperti itu. Tadi kan udah disebutkan 2 jenis aja. 2 jenis kita sudah. Jenis yang ketiga. Jenis yang ketiga itu adalah perlombaan yang diharamkan. Perlombaan yang diharamkan. Sebetulnya sudah kita singgung di awal Mas Aan. Tentang perlombaan yang diharamkan itu kita sudah singgung di awal. Ya, bahwa seperti halnya tadi lomba joget. Nggak tahu apa tuh yang dinilai itu. Lomba joget itu apa sih yang dinilai? Apakah semakin kita goyangnya kenceng gitu ya, apakah itu akan menjadi pemenang begitu ya? Atau lomba main bola yang pakai rok mini gitu ya, roknya yang laki-laki pakai apa namanya, pakaian perempuan, apa ini ya? Ini malah merusak, ini melecehkan sepak bola sebetulnya. Apa ini begitu ya? Ini semua dilarang dalam agama ya.
Ya kita tidak mengharamkan sepak bolanya, ya begitu ya. Bahkan ya bisa jadi ya joget itu ya yang dilakukan misalkan untuk sekedar kita menggerakkan badan begitu ya, ya tanpa musik ya kita bisa melakukannya begitu ya. Bukan menjadikan ajang lomba seperti itu ya. Artinya tapi hal itu ketika dipraktekkan untuk perlombaan, apalagi yang mempraktekkan itu adalah perempuan, jadi tontonan laki-laki yang bukan mahramnya, kemudian dengan musik ya bagaimana ini bertubi-tubi ini bentuk keharamannya, begitu. Nah sehingga ya orang-orang yang melakukannya maka sebagaimana disinggung di awal, mereka kalaupun menang menjadi pemenang yang kalah. Nah, pemenang yang kalah Mas An. Nah, perlu kita ingat ya bahwa andai kata kita tahu bagaimana perjuangan para pejuang kita, ya mesti ya kita akan menangis ya. Bagaimana perjuangan, contohlah kita ambil Jenderal Sudirman. Ya, siapa yang nggak kenal beliau, ya kan? Bahkan namanya dijadiin jalan. Iya, sampai dijadikan jalan. Ya kita kenang bagaimana perjuangannya sampai beliau ketika memimpin perang gerilya, ya dari satu hutan ke hutan lainnya, dari satu kampung ke kampung yang lainnya beliau dikejar-kejar oleh Belanda. Ya, beliau mengatur makar begitu ya sampai memenangkan peperangan demi peperangan. Itu perjuangannya itu luar biasa Jenderal Sudirman, Mas Aan. Sampai perang itu beliau sampai dengan satu paruhnya saja. Satu paruhnya itu sudah tidak berfungsi ya. Bahkan digotong-gotong, ditandu gitu ya, karena betul. Kalau tidak salah juga penyakit apa gitu ya. Lepra atau apa gitu, Allah alam ya, saya lupa. Artinya banyak sekali penyakit yang beliau derita, tapi tidak menghalangi beliau untuk apa? Untuk berjuang, begitu ya. Yaitu saya bilang bahwasanya mereka para pejuang itu bukan hanya dengan harta mereka, tapi benar-benar mereka mempertaruhkan nyawa mereka untuk mendapatkan kemerdekaan. Nah dengan itu harusnya kita berpikir ya ketika hari kemerdekaan menjelang hari kemerdekaan, maka kita harus memikirkan ya ketika kita judulnya memperingati hari kemerdekaan, ini kita untuk ingat bagaimana perjuangan para pejuang kita, pahlawan kita. Bagaimana cara mengingatnya adalah dengan melakukan perlombaan yang edukatif. Yang kaitannya dengan perang, yang kaitannya dengan taktik, begitu ya, strategi, kita lakukan itu, ya, agar kita kemudian merasakan bagaimana perjuangan mereka paling tidak. Kita bagaimana berkuda, pahlawan kan berkuda kemarin, ya, kemudian panahan, mereka juga pakai panah, ya, kemudian menggunakan bambu runcing, gitu ya, membuat bambu runcing, terus tombak dan lain sebagainya. Kita harus artinya pandai seperti mereka, ya, karena tidak menutup kemungkinan. Artinya kita tidak tahu bagaimana Indonesia ke depan, ya. Sementara ya Indonesia ini kaya alamnya, tidak menutup kemungkinan ada negara-negara lain misalkan yang menginginkan kekayaan alam di sini di Indonesia. Ya, mungkin dengan penjajahan, naudzubillahi min dzalik, itu tidak kita harapkan. Tapi paling tidak kita ini harus mempersiapkan. Karena firman Allah Subhanahu wa taala, wa a'iddu lahum min mastata'tum min quwwah, ini tetap berarti ya, tetap harus diamalkan sampai kapanpun. Bukan berarti ketika Indonesia itu sudah merdeka kita nggak perlu lagi mempersiapkan kekuatan-kekuatan untuk berperang. Silakan persiapkan seperti itu. Dengan dengan mengikuti perlombaan-perlombaan yang disyariatkan. Seperti itu, bukan melakukan malah perlombaan-perlombaan yang diharamkan. Iya, jangan sampai kita mementingkan ego kita untuk nantiasa bersenang-senang ya. Mungkin istilahnya orang berpikir bahwa kalau kemerdekaan ya udah kita harus senang-senang aja, harus foya-foya, tanggal merah ya libur juga kemudian dan lain sebagainya, sehingga hanya mengedepankan kesenangan kita tanpa memperhatikan ke depan Indonesia bakal terjadi apa nih, jadi kita harus persiapan seperti apa nih gitu kan. Entah itu kita bisa mengadakan lomba-lomba yang tadi ya edukatif, kemudian mengasah diri kita atau kebersamaan masyarakat Indonesia secara umum ya, untuk terus menjadi warga-warga yang ya lebih maju dari sebelumnya ya, sehingga tidak terjadi kembali penjajahan dan lain sebagainya saja. Dan itu merupakan juga salah satu mungkin rasa syukur kita terhadap kemerdekaan ya rakyat Indonesia, pemirsa dan pendengar radio TFM ya. Dan bahkan kita juga selain mungkin bersyukur dengan mengucapkan hamdalah saja, kalau nggak salah kita mempergunakan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita kepada jalan kebaikan. Betul sekali. Itu bentuk syukur yang benar. Syukur yang benar ya.
Jangan sampai melukai, bahkan ketika kita misalkan ingin ikut lomba, bahkan terkadang ada juga orang-orang yang lomba tapi seakan-akan ya melukai diri sendiri, seperti mungkin lomba tinju ya misalkan saya, atau bahkan lomba adu ayam yang mungkin ya memberi luka ya terhadap ayam tersebut ya, atau bahkan yang mungkin sekarang film tadi Ustaz juga sebutkan lomba makan seblak yang istilahnya terkadang kayak identik dengan seblak pedes saja. Jangan ini Agustus ini kayaknya banyak yang lomba makan seblak. Oh gitu saja. Jangan. Bakso haji. Iya. Jangan lupa ya bahwa seorang muslim itu masaan tentu dia akan melakukan hal yang terbaik. Begitu ya. Betul. Mengingat Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Ya, di antara tanda kebaikan keislaman seseorang itu adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat untuknya. Nah, ketika dihadapkan dengan banyak perlombaan, maka kita seorang muslim sudah pasti akan menentukan pilihan yang terbaik untuk dirinya. Ya, kalaupun besok akan menjelang hari kemerdekaan, sudah tentunya harus memilih ya perlombaan mana yang harus diadakan. Gitu kan, bukan perlombaan yang aneh-aneh lah, bukan perlombaan yang konyol-konyol. Maaf ya. Kita agak tegas dari sisi ini supaya apa? Supaya kita pada melek nih ya bahwa kita ini seorang muslim ya, punya jati diri. Harus hal yang bermanfaat yang harus kita lakukan. Kenapa? Karena setiap amalan kita ini akan dipertanggungjawabkan. Ya, dari kata kita melakukan perlombaan yang baik, yang benar, yang disyariatkan, kita akan mendapatkan pahala. Selain manfaatnya luar biasa untuk kita, kita punya kemampuan untuk berperang, begitu ya. Di saat nanti kapanpun dibutuhkan, kita akan bisa berperang. Ya, bukan lari menghindar dari musuh. Ya. Kalau kita nggak biasa dengan latihan-latihan seperti ini, ya ketika kita menghadapi musuh, kita akan lari bisa jadi. Takut. Bisa apa kita? Ya nembak nggak bisa, nggunain panah. Khawatir malah yang anak panahnya masuk balik lagi kita nggak ngerti gunain pedang seperti apa. Kenapa? Akhirnya apa? Kalah. Sementara para sahabat dahulu itu mereka luar biasa. Perlombaan ya, latihan perang itu mereka benar-benar dilatih sampai sahabat Nabi itu yang usianya belasan tahun sudah ahli dalam berperang. Ada yang jadi ahli dalam memanah, ahli dalam menggunakan pedang, ahli dalam berkuda dan lain sebagainya. Karena dengan latihan-latihan tersebut, dengan perlombaan-perlombaan tersebut. Nah, kalau sekarang apa latihannya? Ya, kan seperti itu. Mohon maaf nih, artinya dengan teman-teman para pemirsa yang suka game, ya kalau selama itu dibolehkan barangkali ya, silakan, tapi sekedarnya saja. Jangan sampai berlebihan. Ini menjadi keluhan bersama ya, ketika ada orang-orang yang main game ini berlebihan. Begitu, sampai-sampai tidak kenal waktu yang harusnya dia belajar, harusnya dia ibadah, harusnya dia baca Quran untuk membekali dirinya nanti di akhirat. Tapi dia lupa dengan semua itu. Kenapa? Karena game. Ya besok nanti mungkin ada lomba game juga Mas Aan. Bahkan sudah internasional. Astagfirullahaladzim. Bagi sudah internasional, dan yang mungkin saya salah ya, atau bahkan dipertanyakan, ya dilegalkan. Dilegalkan. Iya. Ini juga merupakan perhatian, bahkan mungkin mereka ya, atau bahkan sekarang mungkin banyak, atau bahkan mayoritas anak-anak kecil juga kan udah suka game, karena misalkan tontonannya juga mereka yang mungkin lebih tua dari mereka, anak mudanya main game bisa dapat hadiah, beli ini beli itu gitu kan Set ya. Dan ini juga harus menjadi perhatian ya, nggak harus untuk anak, juga untuk orang tua saja, tentang bagaimana memperhatikan anak ya. Kemana mungkin ya, istilahnya bahasanya mungkin anak boleh menentukan jalan hidupnya, namun kita sebagai sebagai orang tua saja harus bisa mengarahkan ke jalan yang benar. Jangan sampai jadi orang tua yang polos ya. Kadang-kala kita dapati orang tua itu ketika anaknya bersikap itu, dia bilang dengan entengnya, saya mah terserah anak saya. Gitu ya. Ini mohon maaf, ini orang tua yang keliru kalau seperti itu. Kalau anaknya itu punya komitmen yang benar, istiqomah, sudah dewasa, sudah memiliki ukuran yang benar, begitu, sudah punya ilmu yang bisa menunjukkan mana jalan yang benar untuk dirinya. Nah, bisa dia bilang seperti itu. Misalkan orang tuanya Mas Aan nih bilang ke Mas Aan, saya terserah Aan saja misalkan, ya kan? Itu pantas, begitu ya. Ya, karena melihat anaknya sudah dewasa dan punya pondasi, punya dasar. Nah, kalau ngomongnya kepada orang yang masih labil, kepada anak yang masih labil seperti itu, terlebih anak-anak yang jauh dari agama, keliru.
begitu ya. Jadi orang tua sudah sepantasnya untuk mengarahkan, termasuk besok ketika ada perlombaan di sekolah-sekolahnya pun harus ikut mengatur. Harus ikut ya, mengasih tahu mana yang tentunya tadi disyariatkan, mana yang boleh, mana yang jangan sampai diikuti ya anak-anak ya. Insya Allah ya, pemirsa dan pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, masih kaitannya dengan lomba nih saja. Perlombaan juga mungkin tidak hanya perlombaan di dunia saja ya, seperti halnya tadi ya yang kita sampaikan, namun kita sebagai seorang muslim juga tentunya harus berlomba-lomba dalam kebaikan saja. Itu dia Mas. Iya, itu yang tadi saya sampaikan bahwa di dalam tema ini ada beberapa pesan sebetulnya yang tersirat ya dalam tema tersebut. Ya, pertama sudah kita bahas tentang macam-macam perlombaan, mana perlombaan yang harus kita ikuti ketika kita dihadapkan dengan perlombaan-perlombaan yang ada. Ya, pesan yang kedua, dan ini adalah pesan yang sebetulnya paling inti ya. Yang kita sengajakan kita sampaikan di akhir bahwa kita seorang muslim tentunya ya perlombaan yang harus kita prioritaskan adalah perlombaan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, fastabiqul khairat, maka hendaknya kalian berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, andai kata ya kita ini memahami ayat ini dengan benar dan sedalam-dalamnya, ini luar biasa. Bahwa kita ini benar-benar butuh dengan perlombaan dalam kebaikan. Ya, kebaikan di sini banyak luas. Kebaikan dalam ibadah, berlomba-lomba dalam ibadah, berlomba-lomba dalam berakhlak yang mulia, berlomba-lomba dalam muamalah yang baik, begitu. Banyak hal kebaikan-kebaikan yang harus kita berlomba-lomba di dalamnya. Mengingat umur kita ini yang sangat pendek, Mas. Begitu ya. Umur kita ini sangat pendek. Pahala kita ini sedikit. Dosa kita kalau kita mengingat masa lalu banyak. Ya, bagaimana untuk kita mencapai kebaikan yang besar, ya, mengingat umur kita ini mau last minute ini kita. Ya kan? Kita ini sudah detik-detik terakhir kita. Detik terakhir. Kita punya berapa detik lagi kira-kira hidup ini. Nah, kalau seandainya kita leha-leha, nggak berlomba-lomba, kira-kira cukup nggak bakal kita untuk menghadap Allah? Kan begitu. Ya, kira-kira kayaknya nggak cukup. Wallahu a'lam ya. Wallahu a'lam. Artinya kita nggak bisa memastikan apa-apa. Ya, yang kita bisa usahakan adalah ikhtiar kita dengan apa? Berlomba-lomba di dalam kebaikan. Begitu Mas Aan. Ya, dalam lomba istilahnya kita dalam berlomba-lomba dalam kebaikan juga kan mungkin ada yang dituju nih Sad ya. Ya mungkin kalau lomba ya duniawi ya atau bersifat duniawi kita gamblang nih Seth, hadiahnya ini atau bahkan nanti kita dapat ini. Nah, kita dalam berlomba dalam kebaikan tuh apakah hanya sebatas pahala saja yang akan kita dapatkan, bagaimana sih? Iya, tentu ya sudah pasti bahwasanya setiap kebaikan yang kita lakukan ada pahala yang kita dapat. Ya, tetapi ketika kita berlomba-lomba dalam kebaikan Mas Aan, bahwa akan banyak sekali keutamaan yang kita dapat. Ya, bahwasanya orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan ini disebut oleh Allah di dalam Al-Quran sebagai Al-Muqarrabun, yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Mana orang-orang Al-Muqarrabun ini adalah al-mutanafisuna fil khair, orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan yang tingkatannya nanti di dalam surga itu mereka lebih tinggi daripada al-abrar. Ya, al-abrar itu berbeda dengan al-muqarrabun. Kalau al-abrar itu adalah mereka yang at-tawassu' fil khair. Mereka hanya sebatas banyak melakukan kebaikan tapi tidak sampai berlomba-lomba dalam kebaikan. Oh, jadi sederhana saja. Iya, bukan sederhana tapi banyak. Kalau sederhana mungkin seperti halnya orang yang melakukan kewajiban saja tanpa sunnah. Tapi al-abrar ini juga luar biasa sebetulnya. Al-abrar ini luar biasa. Takwa, golongan takwa. Al-Muqarrabun juga takwa, tapi tingkatannya antara al-abrar dengan al-Muqarrabun itu berbeda. Kalau al-abrar itu hanya sebatas mereka melakukan banyak kebaikan tetapi tidak sampai berlomba-lomba. Begitu ya. Jadi yang terbaik. Itu. Tapi kalau al-Muqarrabun itu bukan hanya sebatas banyak, tetapi mereka pun berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik, untuk menjadi yang terbanyak misalkan dalam melakukan kebaikan, untuk menjadi orang yang tercepat dalam bersegera dalam melakukan kebaikan, seperti itu.
Nah, di antara contoh ya al-muqarrabun adalah para sahabat Nabi. Yang mana mereka senang sekali dalam berlomba-lomba untuk mencapai derajat al-muqarrabun. Ya, sebagaimana kita dengar mungkin hadisnya masyhur ya tentang bagaimana perlombaan yang dilakukan oleh Umar untuk mengejar ketaatan yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di mana ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada para sahabat Nabi untuk bersedekah, untuk berinfak, maka Umar ingin sekali saat itu mengalahkan Abu Bakar karena seringkali Abu Bakar itu mendahului Umar dalam kebaikan apapun, begitu ya, dalam kebaikan apapun, sehingga inilah saatnya inilah saatnya Umar merasa bisa mengalahkan Abu Bakar. Masya Allah. Umar datang membawa setengah hartanya ya untuk mengalahkan Abu Bakar. Kalau 10 miliar berarti 5 miliar tuh. 5 miliar. Kira-kira sebanyak apa tuh 5 miliar? Memang kaya saat itu Umar ya. Nah, ketika beliau datang menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyerahkan setengah hartanya, ternyata tidak lama kemudian Abu Bakar datang dengan membawa seluruh hartanya. Insya Allah. Seluruh hartanya. Ini perlombaan luar biasa. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Abu Bakar, ya, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Luar biasa, ya. Sehingga Umar merasa bahwasanya dirinya tidak pernah akan mampu mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq. Al-muqarrabun mereka, ya, yang berlomba-lomba dalam kebaikan, banyak kebaikan. Maka di antara nikmatnya pun akan dibedakan. Nikmatnya akan dibedakan, ya. Di antara contoh nikmat yang dibedakan antara minumannya. Jadi kalau al-abrar itu minumannya itu khamr. Ya. Yusqawna min rahiqin makhtum, disebutkan dalam surah Al-Mutaffifin, mereka orang-orang al-abrar itu akan diberikan minuman khamr yang akan disegel gitu. Terus kemudian disebutkan dalam ayat berikutnya khitamuhu misk, begitu ya. Kemudian penutupnya itu adalah misik, begitu ya. Sampai pada kemudian wa mizajuhu min tasnim, kemudian campuran khamr ini dari tasnim. Jadi tasnim ini adalah mata air yang airnya adalah minuman yang paling lezat di surga. Jadi ada sungai madu, ada sungai susu, begitu ya. Tapi di antara minuman-minuman yang ada di dalam surga, yang paling nikmat ya adalah tasnim. Begitu. Nah, tetap al-abrar meskipun sebanyak apapun mereka melakukan kebaikan, setinggi apapun derajatnya, tapi masih kalah dengan al-muqarrabun. Al-muqarrabin atau al-muqarrabun ya. Artinya al-abrar ini hanya ketika ingin mendapatkan tasnim ini campurannya saja. Dicampur dengan apa? Sudah campur lah. Iya, dengan khamr di sana. Nah, sementara al-muqarrabun kata Allah, aina yashrabu bihal muqarrabun. Ya, al-muqarrabun ya akan ainan, ya maksudnya mata air, ya maksudnya mata air tasnim, yashrabu bihal muqarrabun, yang mana orang-orang al-muqarrabun akan meminum dengannya, dengan tasnim murni sudah. Begitu ya. Ini luar biasa yang akan dirasakan oleh al-muqarrabun ya. Untuk itulah kita berlomba-lomba. Di antara tujuan kita berlomba-lomba dalam kebaikan untuk mendapatkan derajat yang tinggi. Derajat yang paling begitu. Tinggi. Dan kemudian faidah yang lainnya ya, dengan berlomba-lomba kebaikan, kita melakukan ini, kita melakukan itu, kita melakukan ini, kita ini tidak bisa menjamin bahwa kita ini, kenapa sih kita harus berlomba-lomba? Agar kita bisa punya alasan banyak untuk masuk surga. Agar kita punya alasan banyak untuk selamat dari neraka. Andai kata kita tidak masuk surga lewat pintu sedekah misalkan yang kita lakukan, kita masih bisa masuk surga lewat pintu sholat yang kita lakukan. Ya. Artinya kita masih bisa lewat pintu puasa yang kita pernah lakukan. Artinya banyak kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, yang semoga salah satu daripada kebaikan itu yang menjadikan kita masuk dalam surga. Begitu. Jadi jangan sampai kita merasa ketika sudah melakukan suatu ibadah satu, ya sudah sini aja, misalnya kayak wajib, udah wajib aja gitu kan. Itu dia. Jadi, jangan sampai kita memiliki perasaan seperti itu saja, sehingga kita harus nantiasa berlomba-lomba ya dalam hal kebaikan dari semua lini ibadah ya, yang tentu kita bisa lakukan dan syaratkan ya. Iya, betul sekali Mas. 94,3 FM Kita Radio.